Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi farada al-jumu'ata lil-mu'minin linakuna minal muhtadin adh-dhakirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alladhi ursila rahmatan lil-alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengawali pertemuan Jumat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan. Dan di antara sekian orang yang hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman. Dan di antara sekian banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, kita yang diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat yang kita tunaikan di penghujung Al-Muharram ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita tunaikan dalam berkehidupan. Hadirin, saat manusia diciptakan dan penciptaan itu diistimewakan oleh Allah hingga diviralkan di kalangan makhluk yang tercipta lebih dulu, yaitu malaikat. Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28 mengabadikan peristiwa itu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajari, pahami dan ingatlah ketika Rabbmu yang Maha Agung itu memviralkan, menyampaikan kepada seluruh kalangan malaikat bahwa Allah akan mencipta makhluk baru yang istimewa, yang berbeda dengan malaikat, tidak sama dengan jin yang tercipta sebelum makhluk ini, karena ayat 27-nya menghadirkan penciptaan jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin itu dicipta sebelum manusia dari bahan materi api yang bergolak. Bashar, makhluk ini disebut dengan bashar, disebutkan 35 kali kata ini dalam Al-Quran dan sekali dalam bentuk dual. Lalu setelah tercipta, prosesnya secara fisik disebut tampilan yang sempurna. Dan kesempurnaan ini ditampilkan oleh Allah dengan bersumpah pada 3 risalah Nabi dan Rasul yang sangat viral dan berpengaruh sampai dengan kini. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah ke-95 At-Tin mengabadikan itu semua di ayat yang keempat dan dibuka 3 ayat pertama dengan 3 risalah Rasul yang mulia ini. Wat-tini waz-zaitun, menunjuk kepada tempat dilahirkan dan bertugasnya Nabi Isa alaihi salam. Wat-turi sinin, menunjuk pada tempat Nabi Musa alaihissalam menerima risalah yang mengangkat beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Pertama, Tin dan Zaitun, wilayah Palestina sebagiannya sekarang di Baitul Lahm. Kemudian Bukit Tursina yang masuk wilayah Mesir pada saat ini. Wa hadzal baladil amin, dan tentunya menunjuk kepada Mekah, kota yang aman, tempat lahir dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul.
Tiga sumpah ini menunjuk pada tiga tempat utama, pada rasul utama, hanya untuk menegaskan keutamaan dan kesempurnaan penciptaan fisik seorang manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan detilnya diksi Al-Quran ketika baru dicipta menggunakan kata bashar yang diviralkan, terbentuk fisiknya sempurna menggunakan kata insan yang menunjuk pada kesempurnaan dalam beraktivitas. Aku ciptakan fisik manusia secara sempurna yang memudahkan ia beraktivitas selama berkehidupan. Lalu dengan itu disempurnakan pula sifat bawaannya yang menciptakan khaliq, inni khaliqun, yang tercipta makhluk, sifat bawaannya akhlak. Kemuliaan yang melekat kepada akhlak disebut dengan karamah. Sifatnya dari kata karomah, bentuk pemberiannya secara bertahap yang menyempurnakan disebut dengan karamah. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70 menyempurnakan itu semua. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bardi wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi makhluk yang bernama manusia ini istimewa penciptaannya, sempurna keadaan fisiknya, dilekatkan pada perjalanan hidupnya sifat-sifat mulia yang menjadikan tampilan dirinya terhormat. Sejak tercipta terhormat, beraktivitas terhormat, dan menjalani kehidupan sampai pulang nilainya terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan seluruh sifat mulia ini dihadirkan oleh Allah pada makhluk bernama manusia ini? Ternyata rahasia kuncinya terdapat di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin silahkan fokus dengan kalimatnya. Pertama diviralkan bashar, dibentuk untuk membawa aktivitas insan, tapi ketika menunjuk misi hidupnya dirubah ke akar tunggal kalimatnya mencakup semua tanpa kecuali, ins. Disebutkan pasangan ini dengan jin sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maknya nafi, illanya menunjuk kepada isbat. Sama dengan posisi la dengan illa. Asyhadu an la ilaha. La pertama, illa kedua, illallah. La pertama nafi, kedua isbat. Nafi menafikan seluruhnya. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi tidak ada Tuhan, sama sekali tepikan. Illa, kecuali aku tetapkan yang satu ini. Jadi saat menetapkan yang satu, yang lain hilang. Illallah, hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain tidak dipertuhankan. Maka senafas sejajar dengan fungsi la, nafi, di antaranya huruf ma dalam ilmu nahwi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah. Jadi dinafikan, ditepikan, dihilangkan sifat penciptaan jin dan manusia. Simpan jin, kita hadirkan manusianya. Jadi secara singkat, Allah menganggap manusia tidak tercipta. Allah menempatkan manusia tidak ada. Illa liya'buduni, kecuali manusia yang tercipta itu hadir berkehidupan di tempat yang kita sebut bumi ini, tujuan pokoknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tujuan pokoknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, fisik kita yang begitu kuat, tampilan kita yang istimewa, akhlak kita dari ujung kepala sampai ujung kaki yang terjaga itu sejatinya untuk memudahkan kita dan membimbing kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi pada dasarnya semua giat kita itu sifatnya ibadah. Tidur kita ibadah, makan kita ibadah, minum kita ibadah. Kalau bekerja mesti menjadi ibadah. Kalau belajar mesti menjadi ibadah. Kalau mendidik di rumah mesti menjadi ibadah. Semua yang kecil sampai besar seharusnya jadi ibadah. Itulah sebabnya
Demi menjadikan kegiatan kita menjadi ibadah, ada doa yang melekat pada kegiatan perbuatan kita. Makan, ada doanya. Minum, ada doanya. Tidur, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Keluar masjid, ada doanya. Tidak pernah ditemukan semua aktivitas kita kecuali melekat doa di dalamnya. Tak mampu dan tak tahu doanya, Nabi memberikan bimbingan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini yang merubah perbuatan rutinitas menjadi ibadah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dilekatkan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak menjadi nilai ibadah dalam perbuatan itu. Itu poinnya. Jadi kalau kembali kepada ma' dan illa tadi, jika ada orang yang selama hidupnya tidak menjadikan kegiatannya sebagai ibadah, bahasa kerasnya tidak dianggap sebagai manusia. Itu bahasa kerasnya. Jadi kalau ada makannya yang tidak ibadah, nampaknya bukan manusia. Karena hewan pun makan juga. Tumbuhan makan juga. Apa yang membedakan penciptaan manusia dengan selainnya? Maka kata Allah, illa liya'budun. Bagaimana cara makanan itu menjadi ibadah? Pakaian itu menjadi ibadah. Perbuatan itu menjadi ibadah. Ini poin dasarnya. Untuk itulah hadirin, semua giat kehidupan kita dijaga oleh Allah, diberikan benteng supaya semua terarahkan demi kepentingan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara benteng itu, maka muncullah hukum yang sifatnya larangan. Ada perintah, ada larangan. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Yang perintah disebut dengan amr ma'ruf, yang dilarang disebut dengan nahi, perbuatannya mungkar, diingkari oleh agama karena bisa merusak sifat ibadah. Jadi kalau ada orang berbuat yang dilarang ini, dikerjakan itu, maka kegiatan ibadah yang seharusnya menjadi tujuan bisa terganggu. Itu otomatis. Mulut diciptakan untuk ibadah. Ibadah mulut berkata yang baik, jujur, tidak boleh berdusta, berkata yang mulia. Karena itu muncul larangan jangan mencela, la yaskhar qaumin qaum. Jangan berghibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menipu, jangan berdusta, wailul lil mukadzibin. Ketika lisan seseorang digunakan untuk mencela, maka sulit ia akan berkata yang baik-baik. Anda silahkan buktikan. Jika kosakata manusia itu seringkali hadir pada dirinya yang kotor, maka akan sulit berkata yang baik. Seorang menjadi, taruhlah yang disifati manusia bergaul di tempat yang kotor, kata-katanya kotor, akan sungkan berkata yang baik. Demikian pula dari ujung kepala sampai kaki digunakan pada yang haram, maka pada yang halal itu akan sulit dilakukan. Seorang suami membawa yang halal, yang haram akan anti. Nonton yang halal, melihat yang haram akan anti. Tapi ketika terbiasa menonton yang haram, memakan yang haram, maka yang halal pun akan anti. Ada dua perbuatan haram, dan ini yang akan menjadi inti khutbah kita di kesempatan siang hari ini, yang bila dua ini dilakukan oleh manusia yang nekat melanggar ketentuan Allah, maka bukan hanya menjadikan yang halal sulit dikerjakan, tapi sekaligus kata Allah, satu, merusak ibadahnya, dua, membuat malas sholatnya, dan yang ketiga, ini yang paling penting, mudah memiliki pribadi yang merusak dalam hidupnya. Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Innama adatul hasri, huruf yang membatasi hukum. Innama yuridu syaitanu, setan itu tugasnya terbatas. Yang paling inti berikut ini kata Allah. Jadi hati-hati.
Kalau ada yang mengerjakan terbawa pada perbuatan ini artinya sedang tergoda oleh tugas pokok setan. 2. Innama yuridu syaitanu, adapun tugas setan yang paling disenangi oleh setan itu, yang paling andalan, paling inti. 1, ayyuqi'a bainakumul adawah, menciptakan peluang permusuhan di antara kalian. Jadi kalau ada orang bermusuhan dengan sebab apapun, itu setan paling senang. Karena kalau sudah bermusuhan, itu pasti yang muncul iri hati. Kalau sudah bermusuhan, yang lahir dendam. Kalau sudah muncul iri dan dendam, maka semua unsur kejahatan yang lain otomatis ikut. Orang iri hati tidurnya tidak akan nyaman. Itulah sebabnya kenapa kita baca Al-Falaq sebelum tidur selain An-Nas, salah satunya supaya berlindung kepada Allah dari sifat orang yang iri hati. Karena orang iri itu mau tidur pun masih terbawa. Dalam tidur pun mengigaunya masih membenci. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maka unsur-unsur yang menjadikan seseorang bermusuhan itu yang paling disenangi oleh setan. Wal baghdha, dan amarah. Suami istri marahan, setan paling senang. Orang tua dengan anak timbul permusuhan, marahan, setan paling senang. Di masyarakat terjadinya kriminalitas, pembunuhan, perampokan, pembegalan, di antara faktor utamanya tidak lepas dari permusuhan dan amarah. Apa yang menyebabkan itu semua? Ternyata di zaman jahiliyah ada perbuatan yang mengantarkan kepada permusuhan dan amarah. Perbuatan itulah 1, khamr, yang sekarang diterjemahkan dengan miras santika, minuman keras dan narkotika. Hati-hati dengan miras, hati-hati dengan narkotika, dengan jenis apapun. Jangan sampai terjebak di dalamnya, karena kalau sudah masuk, kalau bukan amarah, pasti permusuhan atau turunan dari 2 sifat ini. Ingin terpenuhi obatnya, mencuri. Ingin terpenuhi kebutuhan untuk mabuk, bisa merampok, bisa membegal, dan puncaknya membunuh, turunannya berzina, dan dosa-dosa yang lainnya. Wal maisir, ini yang sedang kita alami saat ini. Judi. Baik yang offline ataupun yang online. Hati-hati dengan game online. Hati-hati dengan judi online dengan segala bentuknya. Karena kalau sudah terjebak ke dalamnya, itu yang paling disenangi oleh setan. Racunnya datang, walaupun kelihatannya kecil 5.000, tambah lagi, tak sadar mulai mencuri. Tak sadar uang belanja habis, muncul permusuhan antara suami dengan istri. Muncul permusuhan antara tetangga dengan yang lainnya. Silahkan dicek, bila judi sudah merebak di lingkungan masyarakat sampai ke tingkat yang kecil, itu tanda awal kriminalitas akan mulai memuncak. Bila miras dan narkotika sudah tidak bisa ditangani, ini tanda awal dan tinggal tunggu kriminalitas akan berkembang pesat. Untuk itulah hadirin, dalam Jumat ini, mari kita akhiri khutbah yang singkat ini dengan yang pertama mengingatkan diri kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga bekal hidup dengan meningkatkan ibadah, dan ingat yang kedua, jaga diri kita dari provokasi setan, khususnya dosa-dosa yang tanpa kita sadari dan hadir di sekitaran kita, walaupun sulit dikendalikan, tapi dengan iman kita coba hadirkan kemampuan maksimal sehingga terhindar dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu miras dan narkotika ataupun judi yang berkembang saat ini, hati-hati dengan itu semua. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Lama-lama kebanyakan judi, malas salat. Lama-lama musuhan, lama-lama mencuri, malas ibadah. Kalau sudah hilang maksiat, maka hilanglah kesadaran akan fungsi awal ia diciptakan, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bangsa kita, negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terlahir kemakmuran, kedamaian dan ketentraman yang kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.
ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قد ذكرنا ربنا تعالى بأن نصلي على النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ بنفسه وأمر بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ حياتنا واحفظ عائلتنا واحفظ جوارنا واحفظ بلادنا، اللهم واحفظ دولتنا من كل المعاصي مما لا تحبها ولا ترضاها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المسلمين المتقين، واجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك إخواننا في فلسطين، واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء، واجعل أمواتهم شهداء يا أرحم الراحمين. اللهم خرج المسجد الأقصى وارزقنا الفرصة لنصلي في الأقصى قبل مماتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.